Ya Allah ya Mannan ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Fattah ya Halim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha bima ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basir. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi ini rame banget ini Mas Fahmi, Mas Tri, ini rame banget ini teman-teman. Ini ada apa kok rame banget ya? Enggak, saya pengen tanya di awal. Ini ada apa sih? Kok kayak semut Ibrahim gini, kemeriak? Jangan-jangan teman-teman ini ya, apa namanya, karena yang rame-rame beberapa hari ini ya di medsos KC ya. Gimana teman-teman? Ini kalau bahasanya orang Finlandia itu kecelik ya. Ya, apa ya, kalau bahasa Eropanya itu ya kecelik sama, masih satu ini. Jadi teman-teman ngira bahwa capres mau datang. Atau ini mungkin masih ada yang deg-degan, atau misteri ini. Jangan-jangan capres di belakang panggung. Ya coba dilihat. Kalau ada suruh pulang. Kalau ada suruh pulang. Jadi iya, kok ya bisa gitu loh. Kalian beranggapan bahwa capres mau datang gitu loh. Lerai mau kayak gini rek rupanya. Wes. Mbok yang ngaca gitu loh. Kalian ini siapa? Mau didatengin capres tuh. Masya Allah, kayak udahlah, kita ini udah kayak gini tuh udah asyik. Kita udah, ya mending kalian yang datang. Emang kalau capres datang kira-kira tunggakan tenda aman? Ayo gimana ini? Ayo coba kita berpikir dulu nih sebelum kita diskusi serius ini. Kira-kira kalau 01, 2 datang, tenda aman, panggung aman, listrik aman, sound system. Ya, Mas, pertanyaannya kok gumun sama capres ya? Nah iya, kok gumun? Kok gak gumun dengan 24 tahun kita sudah mengadakan event tanpa sponsor? Oke. Ya itu Mas, jadi kalau bahasanya Mas Tri, bahasa Bekasinya tuh kok gumun kalian gitu loh. Kok kaget gitu loh. Mbah Nun sudah pernah mengatakan jangan ojo gumunan, ojo kagetan. Tapi ini kadang mungkin belum percaya Mas Fahmi, Mas Tri. Jadi ini paling ngeprank ini, ntar dateng nih. Wes lah rek, ayo kita ini udah nyaman, kita ini udah asyik 24 tahun. Udah, sekali lagi saya tegaskan bahwa kami yang mungkin ada di penggiat Kenduri Cinta itu sudah cukup asyik menyelenggarakan Kenduri Cinta yang diingat ya, ini 24 tahun loh. 24 tahun kayak gini, nggak perlu kita desak Tri, itu nggak perlu kita kayak gini nih. Desak Mbah Nun, desak Mas Sabrang, itu nggak pernah kita. Ya udah kita kayak gini dan kita natural, kita alamiah, nggak ada. Wah, sabotase nih. Tolong ya, intel-intel yang di bawah pohon tolong. Saya hanya ingin menghibur.
Jadi tolong. Ya, jadi sekali lagi mungkin bagi para narasumber yang juga masih baru dan berkesempatan untuk ikut membersamai malam hari ini. Jadi forum kita ini udah 24 tahun, kita ini udah gayeng, kita ini udah asik, kita ini udah rukun, udah guyup. Kok mau dirusak gitu loh, kenyamanan kita hanya karena tadi sore Mas Tri itu kayak ada apa ya, sekelebatan yang usrek kalau kata orang Surabaya itu Mas. Jadi usrek, bingung karepnya sendiri. Jadi mungkin teman-teman tadi sebagian juga update ya, medsos KC, terus ada salah satu atau salah dua stasiun televisi, ya lumayan lah. KC masuk TV, nggak perlu bayar, nggak perlu endorse. Yang cene kere raimu, nggak mungkin mampu bayar. Udahlah, nggak usah ngarep yang melangit. Udah kita di tengah-tengah, Biarkan mereka sibuk, ya kita ini kan juga sibuk gitu loh. Kita sibuk dengan keasikan kita, dengan keakraban kita, dengan yang paling penting adalah keistiqomahan kita. Yang juga sudah Mbah Nun contohkan, Mbah Nun tekuni selama ini dengan kita semua. Begitupun mungkin dengan Mas Sabrang. Jadi ya sudahlah, wis gak usah ngarep ya. Wis gak usah berharap. Ya terserah kalian mau percaya atau tidak. Jangan nanti muncul nih pasti nih, ini prank ini. Kan KC biasanya misteri matamu. Enggak lah. Ya mau datang enggak datang terserah. Kami sudah sampaikan seperti yang kemarin mungkin Mas Sabrang juga sampaikan di bulan lalu. Ya monggo kalau mau datang, kita sikapi dengan kita mengundang secara terbuka. Ya, saya teringat pesan Simbah. Jadi pesan Cak Nun saya teringat bahwa kalian ini kan sebenarnya sejatinya adalah tuan dan mereka adalah buruh. Ternyata buruh orang manut, nggak mau ikut apa kata atasan itu loh, kan kurang ajar. Itu loh, diundang kok. Loh, kalian tuh kita yang bayar gitu loh. Itu esensinya dan Mak Iyah memegang nilai itu dan kita tidak bercanda. Faktanya bahwa hadir nggak kira-kira teman-teman? Masih yakin nih? Enggak, kira-kira yang masih ragu, coba acungkan tangan. Ini prank nih, siapa yang kira-kira masih berkeyakinan itu? Wis mulya rek, para taek-taekan. Wis, tak ijenan aku gak apa-apa. Mulai carry. Jadi gitu. Wis rek guyone rek cukup, kelegen. Jadi itulah. Jadi kalian gak usah ini ya, gak usah gumun, gak usah kagetan, gak usah ketandapan. Ya tadi itu, coba cek nanti. Rai-rai kayak gini tekan capres. Teman-teman sekalian, kita malam hari ini edisi KC Januari pembuka awal tahun, semoga kita tetap optimis, tetap bergembira. Kita memang angkat tema yang sudah terpampang di belakang kami, yaitu Podium 2024. Mas Sabrang juga bulan lalu sudah memberikan memberikan beberapa pandangan tentang teori kepemimpinan beserta beberapa narasumber yang lain di bulan lalu. Jadi kalau kita flashback lagi atau kalau kita mau mengkaji secara lebih utuh, apa sih sebenarnya esensi dari, kalau soal tema tadi mungkin sudah dialasi ya, tapi esensi secara lebih luas tentang apa sih sebenarnya soal makna kepemimpinan, soal makna demokrasi, soal mungkin spesifik dalam waktu dekat kita juga akan memasuki momentum pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Lah, esensi apa sih yang mau kita tangkap? Esensi yang seperti apa sih yang mau kita ambil dan kita jadikan pedoman? Kalau kata Mas Sabrang bulan lalu itu kalian jangan jual murah gitu. Kalian jangan jual murah. Kalian harus punya kesadaran, harus punya prinsip, harus punya nilai untuk sebagai acuan bahwa oh, aku memilih atau tidak karena atas dasar pertimbangan A, B, C dan seterusnya. Itu teman-teman sebagai pembuka awal. Tapi selain daripada itu juga secara pribadi dan mungkin mewakili teman-teman, kami ucapkan selamat datang juga bahwa kepada Mas Sabrang. Beliau juga baru pulang dari Kuala Lumpur, merayakan juga di sana
ulang tahun Leto yang ke-20. Jadi Leto sudah ulang tahun yang ke-20 teman-teman. Kita berikan aplaus kepada beliau. Ini kan lagi-lagi teman-teman daripada penasaran, ada 3 kursi nih di belakang nih. Masih penasaran utekmu, Rek? Enggak ini ngeprank ini udah lu jangan percaya matamu. Wes Mas diringkes saya Mas kursinya Mas, supaya tidak menimbulkan was-was, biar tenang kita ngajinya malam hari ini. Wes Rek, rahimu. Loh, rapop. Pripun Mas? Mas Tri, Mas Fahmi, jadi kan kemarin kita juga habis rilis di YouTube Kenduri Cinta nih. Udah pada subscribe belum teman-teman ini? Jangan sampai kualat lo ya. Tak ingetin kamu. Jadi ini kan kemarin ada rilis sikap Kenduri Cinta menghadapi 2024. 2024-nya itu soal apa terserah. Yang penting kita kasih judul Bismillah 2024. Saya ingin sebenarnya memberikan awal pembuka kita ke Gus kita, ke Mas Abrang. Jadi saya tadi menyambung dari apa yang sudah dialasi oleh Mas Tri. Jadi kalau kita mencoba untuk flashback ke Mbah Nun kan pernah bilang bahwa ada 5 hukum yang itu berlaku pada semua aspek kehidupan. Jadi ada wajib, sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram. Lah, sepertinya dan menurut keyakinan saya bahwa ini sangat relate ketika kita terapkan sampai pada tahap urusan ke kita memilih pemimpin di Republik ini. Mau pemimpin dalam level atas, pusat, maupun di level paling bawah. Mungkin dari panduan itu kita juga ingin minta pendapat Mas Abrang. Kira-kira Mas Abrang, kalau kita melihat fenomena kepemimpinan hari ini, kontestasi nasional yang akan kita ikuti sebentar lagi, kira-kira pada sosok para pemimpin yang ada di sekitar kita nggak ngomong ini Mas ya, kita belum masuk pada konteks pemilu legislatif di mana kursi yang tersedia sekitar 20.482 yang akan direbut. Ngapal ke aku mau. Kalau Mas Abrang kemarin menjelaskan itu ada sekitar 250.000 yang bertarung. Lah, tapi pada sisi yang paling mendasar menurut kami, kalau kita berkaca pada nilai ma'iyah yang Mbah Nun ajarkan, ada 5 hukum itu tadi. Lah, kita minta beliau, guru kita, Guse, Mas Abrang untuk ikut memberikan landasan awal, Mas. Monggo, Mas Abrang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat, waras, tidak tertipu. Prank dikit-dikit nggak apa-apa. Tiba-tiba kok kayak angel men PR kon jelaske haram halal, haram jadah, haram. Oke, saya pengen kontinuasi aja, nanti masuk ke situ, tapi kita kontinuasi dari KC kemarin. KC kemarin kan keluar statement bahwa panggung ini terbuka untuk siapa saja. Monggo, datang ke sini, kampanye, tunjukkan dirimu. Dan kita paham bahwa mungkin kalau mereka bertiga semua datang, protokolernya lebih banyak daripada kalian yang hadir di sini. Dan dan Rano yang makani itu ya. Tapi Kenduri Cinta, Ma'iyah dari dulu itu memang forum terbuka. Kita mau mendengarkan siapa saja. Ada beberapa kemungkinan bahwa tidak datang, tentu saja juga kemungkinan teknis dan seterusnya. Yang lainnya adalah kemungkinan paling buruk Anda nggak dianggap penting. Kemungkinan terburuk, saya nggak ngomong satu-satunya kemungkinan terburuk Anda nggak dianggap penting. Yo, sadarilah bahwa yang menganggap Anda penting meng bojomu tok. sing duwe, sing ra duwe ya monggo nikmati penderitaan cacat tuna asmaramu seumur hidup. Kan kita di Maknya sudah mengatakan sudah belajar bahwa rasa ngerasa dadi wong penting.
bermanfaat kan gitu. Itu bukan kepastian, itu kemungkinan saja. Kemungkinan ini kan ono rentang antara berprasangka buruk sampai ke berprasangka baik. Berprasangka baiknya kita juga gini, nek wong telu kuwi teko, nanti akan terjadi keributan yang tidak bisa dikontrol nanti malam. Ngono toh? Sikut-sikutan, engko ono sing pendukung A karo pendukung B, engko pohonnya tidak cukup untuk menampung semua intel dari tiga pihak kan gitu. Itu ada banyak kemungkinan. Tapi kita selalu kusnudon. Karena saya harapannya seperti ini. Ma'iyah adalah forum yang paling susah untuk dihadapi. Karena bocah asu kabeh. Oke, Simbah itu dari dulu mengatakan bahwa manusia itu harus berdaulat. Dengan pikiranmu sendiri, dengan dirimu sendiri itu berdaulat. Karena penting yang namanya berdaulat. Mas Bagus kemarin, ingat enggak ngomong? Orang yang diajari untuk berdaulat itu seperti ilmuwan. Ilmuwan tuh otaknya harus berdaulat. Sehingga susah dijadikan perkumpulan. Perkumpulan nelayan gampang. Perkumpulan pekerja. Perkumpulan ilmuwan susah. Karena mesti kerah dewe. Karena masing-masing punya independen cara berpikir. Nah, Ma'iyah ini adalah forum tersusah. Dan saya yakin mayoritas ini gak peduli karo coblosan. Orang aku. Ini tadi kalimatnya kita sedekahkan suara kita. Wi implicitly mengatakan jane kuwi kira urusan nek ono pilihan atau tidak. Gitu toh. Loh tapi justru ini adalah masyarakat yang paling penting untuk diedukasi. Kan gitu seharusnya, betul nggak? Ada alasan dong kita nggak peduli sama pilihan. Karena kadang-kadang milih A sama B kayak judi. Kita nggak tahu, makanya kita bulan lalu mengatakan ayo pelajari program mereka. Ayo pelajari janji-janji mereka. Jangan hanya memilih karena katanya ataupun karena trending topik yang kita tidak kuasai masalahnya. Karena Islam sendiri mengatakan bersaksi bukan percaya. Ya jikir ngerira. Nek nek kadoan dadi kiai ya. Abot iki Allah. Serius. Nah, jikir. Nah, ada juga kemungkinan gini. Ini sebenarnya forumnya mendukung siapa toh? Ini mendukung 1 atau mendukung 2 atau mendukung 3. Sehingga itu membuat mereka ragu-ragu untuk datang. Jangan-jangan saya dijebak. Jangan-jangan saya di sini malah mau dihakimi nih. Ini ada sebuah panggung tanpa skrip. Yang pertanyaannya tidak dikocok dari dalam fishbowl. Ini pertanyaannya cangkeme arek-arek ini tidak bisa dipercaya ini cangkeme. Kemungkinan pertanyaannya bisa sangat-sangat liar. Tapi kalau pemimpin tidak tahu kualitas terburuk dari rakyatnya, loh kita nih kualitas, oke lah, mosok mendengar kualitas terbaik, oke kita kualitas terburuk yang pengen menjadi baik, kan gitu, makanya kita belajar ke sini. Iki masyarakat yang kumpul di sini nih masyarakat terutama yang memang tidak diterima di tempat yang lain. Arep mlebu pesantren ra iso ngaji, arep mlebu kuliah ra duwe duit. Jadi ya kumpul neng kene karo arek-arek congkrah kabeh wis. Nah ini memang di Ma'iyah itu memang salah satu cirinya pikirannya sing liar-liar nggak karuan gitu itu. Dan itu yang membuat kita bahagia, betul nggak? Karena frame kita bukanlah menyamakan visi, tapi menikmati kebodohan dari kebodohan orang lain, kan gitu. Pekok itu aku nih. Iki mah puisi deklarasi apa gimana ceritanya? Kita ya ono setujune, ono enggak setujune sama ketawanya cangkeman, ono sing happy kan gitu juga. Biasa itu di Ma'iyah biasa. Dan masyarakat yang sehat adalah menurut saya seperti itu. Berbeda-beda, tapi pada kesadaran tertentu kita sadar bahwa kita sama-sama Indonesia dan ada yang kita pegang bersama, kita perjuangkan bersama. Sebenarnya kalau saya boleh ngomong, saya berharap 3 kandidat itu datang ke sini dan merasakan suasana di mana perbedaan itu bukanlah pertarungan untuk saling menjatuhkan, tapi sama-sama ditertawakan. Ditertawakan bukan dalam rangka merendahkan. Tak kasih contoh. Kalau teman Anda meninggal,
Meninggal teman gue. Bapaknya teman Anda meninggal. Kowe yo sing rupa-rupanmu kowe ngono. Terus kowe maaf ya, saya ikut berduka cita, tok rangkul, maaf ya. Ngono kelakon ra kowe iki. Ora ya, gak mungkin toh. Cara meluk kita bermesraan itu kadang-kadang beda. Bapaknya baru aja meninggal, pulang dari kuburan, tim, yatim. Piye rasane dadi yatim anyaran? Kuwi cangkeme arek, tapi mesti sing jenenge yang dikatain gitu mesti ya misuh. Dancuk matamu asu, bapak kuwi bar mati iki durung 10 langkah, Cuk. Tapi ketawa kemudian. Itu maksud saya menertawakan. Menertawakan itu bukan kemudian selalu merendahkan, tapi cara berpelukan yang berbeda. Menertawakan itu cara bermesraan yang berbeda. Itu tadi bukan cerita Itu tadi bukan cerita fiksi. Itu cerita sebenarnya. Yang berlaku ketika teman kita keyboardis Litwa yang namanya Widi meninggal. Kita semua menghantarkan dengan muka sedih ke kuburan. Setelah dikubur, belum 10 langkah, tim, yatim. Jauh arek-arek iki patup iki cangkeme biasa. Tapi itu cara berpelukan, cara bermesraan. Dipateni ngopo iki? Akeh teko nganune apa? Sabotase, Mas. Sabotase. Semua orang Indonesia punya hak untuk mau menentukan Indonesia seperti apa. Boleh punya usul, boleh punya imajinasi, betul enggak? Tapi untuk kita bisa bersama-sama menemukan titik optimal, kita harus mampu berkomunikasi tanpa bermusuhan. Salah satu caranya adalah dengan berpelukan itu tadi. Berpelukan dengan cangkem bosok itu tadi. Misalnya yang enggak bisa berpelukan tenan. Mungkin cah-cah iki penderita cacat tuna asmara iki kon berpelukan piye? Berpelukan ro kancane malah ngaceng kan. Bahaya iku malah. Denggerus. Ini menurut saya ini dalam tanda petik dipaksa simbah untuk hadir dalam suasana ini dan saya harus selalu menemukan apa sih yang spesial, apa sih yang harus saya jaga dan seterusnya. Dan salah satu yang menurut saya paling penting dijaga adalah cara berpelukan kita bertertawa ini loh. Kita simbah selalu ngomong ilmu itu datang dengan kebahagiaan, dengan kemesraan. Perbedaan pendapat kalau karo guyon kan enggak masalah. Anda pernah berbeda pendapat dengan teman? Pernah. Memecahkannya gimana? Karo guyon loh. Dengan bercanda tuh. Saya membayangkan kalau debat di atas karo guyon-guyon kan asik tuh. Bejo. Tahu dadi nganu we, menteri we, lucu itu. Maksudnya ada suasana berbeda dalam kompetisi. Kompetisi tidak harus saling menjatuhkan. Kompetisi tidak harus saling menjelekkan. Kompetisi bisa tidak menertawakan kamu kok. Kita tertawa bersama kamu. Kan gitu. Kalau ternyata kenyataannya tidak ada yang datang, mari kita tertawakan bersama-sama. Kan gitu jadi kemudian rata korek gayang gitu. Tapi minimal harapan saya, ini pasti tidak mungkin dari ketiga pihak itu tidak mengirim mata-matanya ke sini. Tidak mungkin. Pasti mesti ono sing teko monitor pada ngomong apa kuwi. Ngene rek. Ojo dadi mata-mata. Munggah ning panggung, misu-misu kita akan tertawa bersama, tenang saja. Ini adalah sebuah permainan yang memang harus kita lakukan. Hidup itu senda gurau. Hidup itu permainan, tapi kita harus sungguh-sungguh melakukan. Sungguh-sungguh melakukan, jangan lupa ketawa juga. Serius itu nggak boleh ketawa loh, betul nggak? Anda kalau sama bosmu yang tegas, lurus, tapi juga gampang tersenyum kan lebih dekat. Karena ada koneksi manusianya, ada koneksi tertawanya dan seterusnya. Mari kita tertawakan ini semua dalam tanda petik menertawakan sebagai berpelukan, bukan menertawakan sebagai merendahkan. Paham yang maksud saya ya? Oke, situasi ini tetap bisa kita manfaatkan. Kita 24 tahun tidak pernah disambangi calon presiden maupun presiden, jadi ini bukan hal yang baru bagi Mak Iyah. Mungkin Anda tidak dianggap penting, atau mungkin Anda dianggap menakutkan, bisa juga. Celakopanmu bisa juga dianggap menakutkan.
Tapi kita ikrarkan dari sekarang bahwa apapun yang terjadi, siapapun pemimpinnya, kita tetap cinta sama Indonesia. Kita tetap sayang sama Indonesia. Kita tidak pernah membenci manusia. Yang kita benci adalah perilakunya, bukan manusianya. Yang kita tolak adalah perilakunya. Sebenarnya saya ingin membuka forum Maiyah untuk podium kampanye. Ternyata tidak ada yang mau mengambilnya. Aku pengen delok rupamu ketika aku dikandani, saya berjanji semua jomblo di Indonesia akan mendapatkan, kok pasangan? Nek pasangan angel, Jo. Itu terserah malaikat. Akan mendapatkan tunjangan masing-masing 1 sabun 1 bulan. Misal. Siapa tahu itu connect ya sama teman-teman penderita cacat tunaasmara ini. Ya solusinya cuma itu. Mosok pinjem tangannya temenmu kan ya enggak mungkin. Rasito. Nah, di atas ini Mas Ismail Fahmi, mas-mas yang lain, narasumber yang lain, saya yakin 100% ini adalah orang-orang yang cinta sama Indonesia. Jadi malam ini kita ngobrol tentang Indonesia, kita ngobrol tentang pemimpin, karena pada endingnya setelah pesta ini, kita adalah satu tim yang bernama Indonesia. Bayang none aku jadi calon presiden, debat njuk orasi ngene iki medeni to. Sayangnya anake Cak Nun raiso. Ora masuk. Aku kampanye guyu ndelok rupaku nang baliho guyu dhewe mesti ajingan asu jijiki ruane gitu. Bukan saya menghina ya. Bukan saya menganggap posisi presiden. Posisi presiden adalah posisi yang sangat-sangat berat. Kita ngurusi keluarga aja ada hater pasti. Wes to, kowe sing duwe anak, sing jomblo sorry yo. Yang punya keluarga, itu pasti ada yang tidak setuju juga di dalam keluarganya. Ketua RT wes, mesti ada satu keluarga sing rasa jadi oposisi. Minimal. Ora, ya, bener lah. Pak Kai iki angel banget nek dijak kumpul iki. Nek kumpul iki mesti ora setuju, usule akeh ra gelem melu sumbangan. Ini yang namanya game, ini yang namanya permainan. Game bukanlah benar salah, game adalah optimal gimana kita sebagai saudara menuju masa depan bersama. Mari kita nikmati malam ini, mari kita bicarakan malam ini. Tidak benar, tidak salah, tapi tetap tertawa. Kita menertawakan semua, bukan untuk merendahkan, tapi untuk merangkul semua capres dan merangkul Indonesia masa depan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong. Tadi kita dengerin talent kita tadi jauh-jauh dari Kerawang gitu ya. Mas Abrang itu jauh-jauh dari Kuala Lumpur, biasa aja. Di situ Maya sebenarnya kan. Kita itu menganggap sesuatu yang, yaitu tadi posisi kita itu ada 2. Ancen memang tidak dihitung karena jeleknya, atau dihitung karena menakutkannya. Nah, daripada saya lama-lama, mending kita serahkan ke Mas Ismail Fahmi. Kita itu kategori yang mana? Ya. Monggo Mas. Baik, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi itu saya terkejut gak suruh ngomong pertama ini. Baru datang pertama kali. Alhamdulillah Mas Abrang. Dulu pertama kali waktu saya di Belanda, pas di Groningen. Cak Nun kan Maiyahan. Kiai Kanjeng ya, Kiai Kanjeng tur Eropa, datang ke Belanda, salah satunya itu ke tempat saya belajar, namanya Groningen itu. Jadi kalau di Amsterdam ke sana itu pakai paspor gitu. Provinsi Belanda paling utara. Nah, ketemu Mas Abrang, ketemu Cak Nun. Dan alhamdulillah sekarang bisa di sini. Dan kalau dengar tadi pertanyaannya, kita ini dihitung atau tidak? Tadi pagi itu saya tahu nggak, itu ada kalau di Twitter itu ada partai Sokmed itu. Saya itu dicolekin terus gitu. Mau dibongkar nggak datanya gitu. Saya udah siapin satu analisis. Ya. Nah besok mungkin ya besok saya share gitu. Nah, oke. Jadi bocorannya dikit dulu ya bocoran. Oke. Jadi mungkin
tadi kan ditanya drone emprit apa, kan ada yang belum tahu, mungkin konteksnya ceritain sedikit aja. Jadi saya kuliah di Belanda, belajar komputasional linguistik, itu sebetulnya ilmunya Mas Abrang. Jadi Mas Abrang itu nggak cocok jadi penyanyi. Saya bilang ke Mas Fatup ini filsuf dan ilmuwan sebetulnya. Belajarnya nggak usah jauh-jauh, saya harus belajar di Belanda. Nah pas balik, saya ingin membuat satu alat yang bisa memahami ini, cuitan-cuitan ini sentinya positif, negatif, mendukung siapa, mau dihitung atau tidak, ya gitu. Nah, saya kasih nama drone emprit. Nah, karena kalau kayak gini, saya bayangin waktu itu tahun 2016 kan banyak demo di Monas ya, kan banyak sekali. Pas demo di Monas, saya lihat tuh di komputer saya, itu pada kelahi itu orang-orang, Pro 1, Pro 2, nyebarin hoax. Saya bayangin dari rumah nerbangin drone-nya di atas Monas, terus orang itu pada nge-tweet gitu, di Twitter, saya tangkap di atas. Nah, drone Twitter gitu. Jadi saya pakai nama drone Twitter, pikir gitu. Cuma agak lucu Twitter. Twitternya gambarnya burung ya. Yang dari desa siapa? Burung emprit, tahu nggak burung emprit? Nah, burungnya kecil-kecil kan? Nah, aku pikir itu Twitter itu logonya burung emprit. Nah, makasih kasih nama drone emprit. Drone yang memonitor, menangkap percakapan di Twitter. Jadi bukan hanya Twitter dan lain-lain. Nah, salah satu yang saya tangkap kemarin itu gara-gara partai Sokmed, dia bilang, wow ini kubu itu membuat narasi, dimainkan oleh akun-akun yang followernya 1 digit. Wah, terus divalidasi oleh drone emprit. Wah, aduh. Jadi saya dibilang untuk menstempel. Kemudian saya ambil 2. Ada 2 penamaan nih, nggak apa-apa ya kita cerita ini fenomena di Twitter, di media sosial, soalnya di media TikTok juga ada. Ada istilahnya Abah All, tahu ya? Ada Abah All. Yang nggak usah disebut tuh yang siapa, soalnya nggak datang kan soalnya ya. Ya Abah All-nya mana nggak ada. Padahal udah malam-malam ini tepat tuh dia muncul ya. Abah All. Terus ada lagi muncul Ayah Bowo. Oh, Ayah Bowo. Ayah nggak bisa disebut ya. Ayah Bowo. Itu adalah 2 jenis penamaan yang positif, ya, positif. Soalnya ada lagi penamaan yang lain. Wan Angin, Den Wadas, ya. Dulu itu ada namanya cebong, kampret, kadrun kan. Sekarang itu sebetulnya sudah habis, itu nggak ada. Kok dimunculin lagi? Oke, nanti kita buat analisis lagi berikutnya siapa yang bikin ginian. Nah, saya udah siapin 2 jenis bentuk analisis untuk yang positif. Ya. Nah, itu hubungannya kayak tadi. Ini mau dihitung atau enggak? Ya, dihitungnya itu ekivalen sama siapa? Gitu. Nah, ada yang salah satu itu. Ketika saya lihat yang followernya sampai ribuan itu hanya paling nggak sampai 20. Sisanya 8.000 itu followernya lebih dikit. Dan kalau dilihat di data itu sebarnya seluruh dunia. Padahal kan normalnya kan di Indonesia aja ya. Mungkin nggak orang 8.000 seluruh dunia nge-tweet Ayah Bowo misalnya gitu. Ini jumlahnya sampai 8.000 nggak? Demitnya sama demit 8.000. Jadi kalau kita melihat di media sosial jumlah segini itu kalah sama bot. Nah, di bot itu muncul terus namanya trending topic. Twitter itu followernya paling sedikit, ya sedikit lah. Kalau lihat hasil surveinya Mas Burhanuddin Muhtadi, para dedemit ini dapat informasi pertama paling banyak dari mana? Dari televisi ya. Informasi sosial politik, televisi. Masih ada yang nonton televisi nggak? Makanya saya heran ya. Tapi surveinya kan bukan hanya di sini. Mungkin di sini nggak tahu yang di survei atau enggak. Mungkin cuma 1 gitu. Sisanya kan banyak di desa-desa. Mereka masih lihat terus televisi. Kemudian Facebook nomor 2. Kemudian YouTube nomor 4 TikTok. Nomor 5 Instagram dan lain-lain. Itu sumber informasi. Nah, yang tadi orang berlomba-lomba bagaimana caranya orang dapat informasi ini, informasinya bisa dikontrol. Dengan cara apa? Pakai bot tadi. Pakai bot itu program komputer. Jadi ada mungkin komputer banyak, dia pura-pura nge-posting, nge-komen, nge-like, yang baik ada di TikTok, di YouTube, postingan tiba-tiba komentar banyak, terus yang orang-orang lihat, banyak yang komen, aku ikutan juga deh. Nah, jadi
Dia mencoba memanipulasi seolah-olah rame. Jadi kalau kayak gini aslinya awalnya nggak ada. Coba ini kalau dunianya itu dunia maya lebih enak kayaknya. Dikirimlah bot gitu. Orang lain pada datang. Nah itu di dunia digital. Dan itu ternyata bisa mempengaruhi informasi. Saya nggak tahu apakah ini nyambung ke elektabilitas, Mas Henry Satrio, alhamdulillah ada di sini. Nanti akan bisa melihat karena itu bagian survei itu yang ada di media sosial itu berimpact ke elektabilitas atau tidak. Tetapi yang saya fokuskan itu di sini. Ketika kita scroll TikTok, ya scroll TikTok aja dulu lah. Paling banyak kan TikTok, yang Twitter mungkin nggak banyak. Kita lihat satu informasi, oh begini. Scroll lagi, begini lagi. Scroll lagi, begini. Jadi kita scroll sampai 10 misalnya, 9 itu isinya seragam, cuma satu yang enggak. Akhirnya yang dianggap yang benar yang mana? Yang 9 itu, meskipun itu salah. Karena tidak ada informasi yang lain. Itu kejadian anak saya, dia Gen Z. Kebetulan kemarin itu baru pulang dari Australia, sekolahnya di sana. Dan dia kan nggak tahu kondisi sini ya, pas pulang. Ya bener nggak? ABC gitulah. Saya nggak sebut itu isunya apa. Yang saya tahu itu isu hoax dibuat oleh buzzer yang ada di Twitter. Terus kemudian saya tanya dia, kamu tahu dari itu dari mana? Dari TikTok ya. Loh ini kan isu lama yang ada di Twitter, udah basi sebetulnya di Twitter itu, karena orang-orang pada pinter, tapi itu masih dimainkan di TikTok. Dan saya pikir-pikir, saya tanya, teman-teman gimana? Ya sama ya. Teman-teman saya kebanyakan taunya di TikTok ya seperti itu. Kemudian saya berpikir, kenapa bisa begitu? Informasi yang sudah jelas salah, sudah dibang di satu platform, sudah jelas, di platform yang lain tidak. Karena tidak ada informasi pembanding. Karena di situ itu informasi yang salah itu dibombardir terus-menerus sehingga orang tidak bisa melihat. Ke kiri, ke kanan, ke depan isinya informasi yang salah semua. Dan itu layaknya ketika di dunia digital bisa dimanipulasi lewat program komputer. Ada di UK itu ada universitas namanya Oxford University. Setiap tahun dia membuat laporan. Laporannya namanya Cyber Truth and Computational Propaganda. Ini bahasa Betawinya ya apa ya? Paham lah ya, udah pinter ya. Cyber Truth itu kalau bisa di sini istilahnya buzzers ya. Buzzer. Computational propaganda itu propaganda memanipulasi pakai program komputer. Jadi saya nggak perlu lagi bayarin orang-orang. Saya buat aja program. Satu orang saya bisa membuat 8.000 akun. Saya posting di jam-jam tertentu, setiap menit muncul berapa, sehingga selalu di Twitter, selalu trending. Twitter trending, tahu ada yang namanya jurnalis ya. Mereka ada yang tugasnya turun di lapangan cari informasi. Tapi kalau kondisinya tidak bisa turun ke lapangan, cari informasi dari mana? Trending topik di Twitter. Di televisi itu ada tuh selalu program acara kan trending topik kan gitu. Ngambilnya dari mana? Twitter. Coba dari semua media itu yang ada trending topiknya mana? YouTube ada nggak trending topik? Ada, tapi isinya kan entertainment ya. Nggak menggambarkan kondisi politik. Facebook ada trending topiknya nggak? Nggak ada kan? Instagram nggak ada. TikTok nggak ada. Yang ada cuma Twitter. Jadi Twitter meskipun sedikit, jadi tempat bertempur orang mungkin memanipulasi opini. Begitu masuk trending topik, kadang benar, kadang enggak, diambil oleh jurnalis. Masuk ke acara dialog pagi, dialog siang, dialog malam menghadirkan Mas Henry Satrio, kadang juga saya. Pernah sih berkali-kali sampai capek Mas saya itu. Mas ini ada trending ini, apaan sih itu? Jadi yang tadi surveinya kita mendapatkan informasi paling tinggi, paling banyak dari televisi, ternyata itu dipengaruhi oleh Twitter, salah satunya. Jadi itu logikanya, masuk di Twitter, kemudian masuk ke televisi, masuk ke media, masuk kemana-mana. Dan di Twitter dimanipulasi pakai program komputer. Jadi kalau ini Mas Abrang saya lihat nih, ini kan kayak prosesor. Setiap pagi di program membuka, siapa yang pagi-pagi bangun tidur buka TikTok, atau Twitter gitu kan. Kalau saya buka Twitter sih. Ya, Twitter ya, yang lain-lain. Itu kan seperti diprogram kepala kita dengan informasi. Benar ya?
Dan informasinya itu diprogram pakai komputer. Apakah nggak sama bahwa sebetulnya kita pun juga diprogram pakai komputer ini otak-otak kita dengan informasi. Benar nggak? Ini yang mengerikan. Nah ini menjadi pertanyaannya. Siapa yang bisa memprogram itu? Dan bisa nggak kita memberontak melawan itu? Yang punya kemampuan resource, kemampuan narasi, finansial, teknologi, dan lain-lain bisa memanipulasi di platform tadi, dia yang bisa memprogram komputer, memprogram otak-otak kita lewat informasi tadi. Dan kadang-kadang, kalau saya rasakan ya, pernah satu ketika ini bapak saya, ini ibu saya cerita ke saya, coba, bapakmu itu kok lihat WA, sampai dia tuh sedih banget, sampai kepikiran. Jadi, bapak sering terima informasi di WA tentang politik-politik gitu. Padahal usia sudah sepuh, sudah 70 tahun lebih gitu. Coba ditanyain, kasihan ibu gitu ya, gitu kan. Akhirnya saya japri ke bapak. Saya nggak ngirim ke grup keluarga. Jadi tolong ya, kalau ngasih tahu ngobrol sama bapak jangan di grup keluarga, nanti keluarin dari kakak nanti. Apalagi mau pilpres ini kan nggak cocok. Bapak nggak bener itu hoax. Dicoret dari anggota keluarga, apalagi kalau jadi mantu kan. Japri aja. Saya japri ke bapak. Bapak kalau terima info-info dikirim ke saya ya japri. Dikirimlah ke saya sebuah video. Video ini ada benarnya atau tidak? Jadi ada yang menarik di sini. Bukan, ini benar atau tidak, bukan. Ada benarnya atau tidak. Jadi kalau bilang, Pak ini ada benarnya, oh ya cukup lah. Katakan 10% benar, 90% salah, ada benarnya kan? Bisa dipakai loh itu. Makanya jadi saya hati-hati jawabnya, tanyanya ada benarnya. Kemudian ini ceritanya pas COVID kemarin. Saya lihat video itu. Saya posisikan, saya bukan Ismail yang suka memeriksa media. Tapi saya posisikan seperti bapak saya. Yang tidak bisa ngoreksi, bisa segala macam. Pokoknya nggak kritis lah. Saya lihat videonya. Video pertama, muncul seorang dokter. Tidak ada yang namanya COVID. COVID itu nggak eksis. Yang ada itu orang mati karena interaksi antar obat. Wah ini. Kemudian ditambah lagi muncul seorang kiai. Wah iya itu betul itu. COVID itu vaksin untuk membunuh umat Islam. Wah itu. Habis itu tambah lagi kiai yang lain. Jangan percaya sama vaksin. Percayalah pada Allah. Wah itu video-video konteksnya nggak jelas dipotong disambung-sambungin. Tambah muncul lagi disummarize oleh seorang dokter. Ketika saya melihat, kok saya percaya ya? Serius loh. Ketika saya hapus di otak saya itu daya kritis. Kok saya percaya? Saya bayangkan itu si YouTube itu video dari YouTube sudah forwarded many times, sudah di forward berulang-ulang di WA. Saya membayangkan berapa banyak orang yang percaya sama itu. Kemudian saya lihat di YouTube video itu dalam 3 hari sudah ditonton 750.000. Gila itu informasi. Jadi potongan-potongan video itulah yang kemudian bisa memanipulasi, dan itu kan bisa dibuat, bisa ciptakan, bisa untuk ngontrol. Bisa nggak kita itu pemberontak? Oke, kemudian saya eksperimen soalnya, saya suka eksperimen dengan saya sendiri. Saya mencoba, bisa nggak saya bangkit menolak dari informasi video ini? Gimana caranya? Ternyata yang saya harus lakukan adalah setiap potongan video saya harus cek. Ini siapa yang ngomong, kapan, konteksnya apa. Ada 4 video jadi 1, 4 kali saya harus cek. Which is apa? Tidak mungkin itu dilakukan oleh bapak saya. Jadi saya merasa akhirnya betapa manusia itu bisa sangat lemah di depan informasi yang ada di internet ini. Ketika dia tidak punya daya kritis. Dan untuk mau daya kritis butuh niat, kekuatan yang luar biasa besar. Kalau tidak, ya udah jadi bot tadi di program komputer setiap hari. Nah, dan itu berdampak enggak terhadap elektabilitas? Ya bisa, gampang. Makanya nggak perlu datang ke sini, kasih bot aja ke mereka. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ismail Fahmi. Saya mau ngerokok, jenengan sudah rampung Mas. Nggih. Sumetan rokok. Oke, siap Kiaiku. Ora tega masuk kira ngudut. Ini ada dengan ceritanya Mas Fahmi ini tadi ada teori lain yang menarik. Kenapa ketika capres tidak datang? Yang tidak mudah dipengaruhi adalah orang yang
kritis. Jadi mungkin Anda dianggap cukup kritis. Mungkin Anda dianggap cukup kritis untuk tidak secara finansial efektif untuk datang ke sini. Wis adoh angel cerita busa-busa karo kowe meng de heleh. Walah iki secara rasio antara effort dan hasil itu minimal. Ada teori itu. Dari tadi kita mengumpulkan teori ya. Ini belum ada yang benar, belum ada yang salah. Gimana kita ngomong teori aja. Nyambungnya karena tadi itu lagi Simbah mengajak kita untuk berpikir kritis untuk daulat itu tadi. Lumayan lah, dari beberapa teori ada yang membuat Anda rodok munggah sidik lah derajatnya. Wes rokok. Oke, lanjut. Oke, siap. Tetap rasa ngerokok. Oke, siap. Manut. Oke, terima kasih Mas Ismail Fahmi. Mungkin nanti bisa nyambung di sesi berikutnya. Saya tadi dari sekian paparan Mas Ismail itu teringat satu poin, pertanyaan soal teman-teman ini masih nonton TV enggak? Lebih tepatnya Mas, mereka tuh nonton penderitaan teman-temannya Mas. Yes, gitulah Mas. Kata Mas Bang tadi, KC ini Mak Ian udah terlatih Mas untuk menertawakan aib teman sendiri gitu. Dan memang itu jimat kita untuk bertahan sampai hari ini Mas. Saya coba ingin beralih ke Mas Hendri Satrio. Jadi beliau ini kami hadirkan untuk mewakili dari seorang akademisi juga teman-teman. Jadi biar kita juga sinau lah. Mungkin teman-teman juga sering melihat beliau di layar kaca, bukan jendela ya, layar televisi. Jadi beliau aktif di bidang survei, pengamat politik. Jadi saya ingin sedikit bertanya Mas, ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti bisa disambung langsung jawabnya. Jadi kalau KC ini kan udah 24 tahun Mas, udah 24 tahun. Dan kita ya begini nih Mas, kondisinya. Ya suguhannya di depan juga ya ala kadarnya, mereka juga bermesraan satu sama lain, ngopi bawa sendiri dan seterusnya lah. Kira-kira Mas, kalau dalam rumus komunikasi publik, kira-kira bentuk atau jenis forum semacam ini tuh idealkah, efektifkah kalau ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi publik? Itu yang pertama. Akademis kan saya kan. Terus yang kedua saya ingin minta izin membaca data. Jadi saya tadi juga udah menyiapkan beberapa catatan. Jadi kalau di pemberitaan yang kita sering dengar akhir-akhir ini itu terkait dengan indeks demokrasi Mas. Terutama menyangkut soal momentum pemilu 2024 ini. Jadi kalau disampaikan oleh beberapa pakar itu indeks demokrasi kita ini dipuji karena naik, karena berada di angka 6, ada di poin 6,30. Terus, tetapi yang kita lupa, mungkin itu kalau kita melihat dari sisi kinerja demokrasi, fakta dari riset yang dilakukan oleh beberapa pakar juga, ternyata kinerja demokrasi kita itu stagnan ada di angka atau di poin 6,71. Lah, kira-kira ini mana sih yang benar gitu loh? Apakah kita sudah baik dalam berdemokrasi atau memang kita ini dibikin terlena dengan angka statistik karena kita melihat fenomena lembaga survei dengan hasil analisis dan risetnya masing-masing. Kadang kalau di kubu A hasilnya begini, kalau di sisi yang lain, di kubu yang lain hasilnya berbeda. Karena kalau di Maya sendiri Mas, kita punya catatan, kita punya prinsip itu ya, demokrasi ini memang kalau kata Cak Nun ini bukan pilihan utama, bukan sesuatu yang akhir. Memang ini kita dipaksa untuk ikut. Ya sudah, kamu ikut. Kalau kata Mas Abang juga, sejak kalian lahir, kalian ber-KTP, kalian dipaksa untuk ikut dalam sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kita tidak boleh menentukan, tapi kita ya dipaksa untuk ada di posisi itu. Jadi mungkin itu Mas, untuk pemantik awal. Monggo, silakan ke Mas Hendri Satrio, kami persilahkan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus jawab pertanyaannya ya? Hah?
Kenapa? Saya tadinya nyangka ini forum bebas. Ternyata saya dapat pertanyaan. Susah. Mas, nggak dijawab nggak apa-apa mas. Semua aksi itu mengandung konsekuensi. Nggak dijawab itu pisuan paling ngono. Moga. Paling kan nggak diundang lagi kok nggak dijawab gitu kan. Ini pertanyaannya susah ini. Saya jawab yang pertama dulu lah. Komunikasi publiknya ini bener apa enggak? Ya gimana caranya saya ngomong nggak bener? Wong akeh iki pada datang kok. Kalau nggak bener kan nggak ada yang teko mas. Aman ya, aman ya. Catat re undang pulang ngarep. Jadi kalau sampai semuanya datang gini, ya bener udah. Nggak dikasih makan kan? Nggak dibagi-bagi sembako kan? Susu? Wah. Ini sudah mulai mengarahkan ini. Saya kalau sudah diarahkan ini bahaya saya ini. Saya bisa mengarahkan balik soalnya. Alah. Orang tadinya saya tuh diundang sama Mas Tri kan. Mas datang ke Duri Cinta. Langsung disebut ada sabrang loh. Wih, permintaan hati ini pasti. Wah. Sepanjang jalan saya ngomong ini mau ketemu sama permintaan hati ini. Datang ke sini dapat pertanyaan indeks demokrasi opo. Alah. Jadi gini, saya punya lembaga survei namanya Kedai Kopi. Kedai Kopi itu singkatan sebetulnya, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Saya bikin-bikin aja gitu kepanjangannya. Pokoknya saya pikir itu survei yang paling pas itu ya di Kedai Kopi karena perbincangannya itu informal tapi penting, itu di Kedai Kopi itu. Nggak ada bohong-bohongan gitu ya. Jadi saya ketemu Kedai Kopinya dulu baru saya cari kepanjangannya gitu, jadi nggak kebalik. Jadi kalau teman-teman cari itu Kedai Kopi itu kan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Itu A-nya itu nggak ada tuh. Coba deh. Kedai Kopi gitu ya, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. A-nya di mana A-nya? Tapi nggak apa-apa. Itu berdirinya tahun 2014 lah. Sampai sekarang masih ada ya, emang diada-adain aja. Jadi, sebelum saya bicara indeks demokrasi, jadi gini, kalau hasil survei kan kepuasan kepada, ini boleh nyebut nama kepala negara boleh ya? Boleh ya? Resiko ditanggung sendiri. Mas. Ya. Aman. Jadi, oh gitu ya? Ada yang mau ngomong duluan? Gitu ya? Kan saya juga nggak ngejamin segini banyak orang jangan-jangan intel semua. Ya Pak Jokowi, halo. Saya Henry Pak. Jadi gini, kepuasan publik itu kan kalau setiap lembaga survei itu kan bikin ya. Ada yang 70, ada yang 80, gede banget. Saya Kedai Kopi 66. Itu juga saya ketawa. Alah, kok bisa lembaga survei saya juga tinggi gitu. Tapi setelah kita lihat-lihat, tahu nggak yang bikin tinggi? Pertama, infrastruktur. Katanya pembangunan infrastrukturnya bagus. Bisa dilihat di mana-mana gitu katanya ya. Katanya. Terus yang kedua apa? Sembako. Bansos. Jadi itu tuh tinggi tuh. Ada yang sudah pernah dapat bansos dari sini? Di sini udah. Ada yang pernah dapat bansos dari Pak Jokowi? Wah, masa nih. Belum ada. Wah. Itu berarti bener itu ngundang 3 capres tuh bener. Nanti coba lihat yang ngasih sembako siapa. Nah itu gara-gara sembako teman-teman. Jadi kalau tadi pertanyaannya indeks demokrasinya tinggi atau tidak, susah.
Lah sekarang begini, indeks demokrasi Indonesia itu pasti tinggi. Kebebasan bicara, boleh. Rocky Gerung boleh bicara, Ismail Fahmi boleh bicara. Ya sekarang ya. Nanti kalau salah milih gimana? Gak boleh mengarahkan. Gak boleh mengarahkan. Ini semua harus tulus ya. Gak boleh nyebut 1, 2, 3 gitu, gak boleh. Nama juga gak boleh. Susah ya ngomongnya ya kalau gak nyebut nama tuh. Tapi gini, saya mau ajak gini teman-teman, ini kan pilihan ya, pilihan 2024. Awal-awal tuh saya mikir kalau memang saya ini Jokowi. Coba teman-teman mikir nih kalau teman-teman Jokowi. Mau selesai nanti Oktober 2024. 19 Oktober selesai, 20 Oktober pemilihan presiden, pelantikan presiden yang baru. Hafalan juga. Nah, hafalan. Coba tuh. Apa rasanya mau pensiun jadi presiden? Kemana-mana dikawal, duduk paling depan. Kalau dia belum datang, acaranya belum mulai, ya kan? Itu apa rasanya? Saya coba pengen tahu gitu ya, rasanya dia apa sampai akhirnya sampai kayak gini gitu kondisinya. Sampai kemudian ya wes anak saya aja lah. Ya. Hah? Enggak, ini kan pemikiran ini. Kontemplasi. Hah? Jadi kan saya mikir juga gitu ya. Jadi saya nggak percaya tuh semua alasan-alasan, oh berantem sama apa atau misalnya dijelek-jeleki sama ibu, boleh sebut ya? Ibu Mega gitu, saya nggak percaya tuh. Saya cuma mikir kalau saya jadi presiden, sudah 9 tahun lebih jadi presiden, sudah dipastikan harus pensiun Oktober 2024. Pertanyaan pertama saya apa? Habis itu saya mau ngapain ya? Lihat Ibu Mega, punya partai. Lihat Pak SBY, wih punya partai. Punya anak juga 2. Untung cuma 2. Lah saya gimana? Saya nggak punya partai. Terus-terusan disebut petugas partai. Ini kalau saya selesai jadi presiden, terus saya jadi petugas apa? Hah? Balik lagi kan? Saya harus punya partai. Tahu nggak? Di gue sambil deg-degan ini sebenarnya. Mau cerita tuh, nggak, kalau di TV kan dilindungi undang-undang pers ya. Aman saya. Ini kan jalan dari sini ke gerbang depan aja jauh loh. Iya. Ya. Saya jalan bareng Mas Abrang juga kan bisa langsung dipisahkan. Antara penyanyi dan fansnya itu kan beda perlakuannya. Ya, akhirnya udahlah. Pokoknya saya mesti punya partai. Apakah saya yang punya partai atau anak saya ya? Akhirnya saya putuskan anak saya aja deh. Ini lagi kontemplasi. Sehingga saya pada saat selesai jadi presiden nanti, ada yang saya bina nih. Anak saya kan dengan partainya. Kan pengen dong, namanya orang tua kan pengen anaknya sukses kan. Iya dong. Wah tapi ini partainya masih kecil nih. Belum tentu lolos Senayan. Wah kalau gitu saya mesti punya calon penerus. Ganjar ini. Pastikan keceplosan. Maaf ya.
Saya terbawa arus. Ya udah, pokoknya gitu ceritanya. Yang rambut putih ini jangan ada di sini nih, gitu kan? Ya, kira-kira gitulah. Tiba-tiba dia nggak nurut. Wah, mesti cari lagi. Karena saya sudah sebut tadi, saya sebut lagi lah. Prabowo aja deh. Ya, Prabowo nih. Tapi ini orang saya udah kalahin 2 kali. Kalau saya pilih dia nih, bahaya nggak? Udah 2 kali saya kalahin kan. Makanya mungkin kemarin waktu debat 2 kali tuh ya, Pak Jokowi inget tuh. Oh iya ini penampilannya begini nih. Waktu saya kalahin 2 kali juga pakai tanah-tanah begini nih. Ya kan? Pasti dia inget tuh. Makanya terus dibelain, ini jangan personal-personal dong. Wah, ya. Aman ya? Saya titip saya ya. Aduh. Ya Allah. Aduh. Nah, sudah tuh dia kepilih. Terus sudah dibela-belain gitu ya. Tapi kan tetap deg-degan juga tuh. Ini gimana ya nanti ya? Udah saya 2 kali, saya kalahin. Terus gimana nih? Wah, kurang aman. Anak saya aja. Mas, pura-pura nih kan? Enggak, belum. Mas, kalau jadi cawapres gimana? Wah, Pak, apa nih? Saya belum cukup umur, Pak. Gak boleh, Pak, gak bisa. Coba, bagaimana ya? Pura-puranya mikir. Paman, mana paman? Datang. Itu cuma ditanya doang tuh. Man. Lah iya kan ya? Wagiman. Man. Gimana man? Aman. Wah. Beres kan? Mas, kata paman aman. Kamu gimana? Waduh, Bapak. Ya udah. Beres. Maju tuh. Wah, lawannya siapa? Kalau lawannya Ganjar nih, wah, repot ini saya. Wah, saya bisa dituduh. Wah, udah deh. Tapi muncul di pikiran dia tuh ada orang namanya Anies. Ya kesebut semua akhirnya. Malah saya tanya ini ya, nanti kalau ada yang belum kesebut tolong angkat tangan. Kali aja ada yang nyamar loh. Ya, Pak saya belum sebut Pak, boleh, nanti saya sebut. Ya kali aja ya. Ada caleg nggak? Kali aja mau disebut. Caleg-caleg tuh lucu ya, tapi ntar aja di episode lain. Udah nih, kan ditanya ya, kok Anies Pak? Nanti kalah loh. Oh, justru itu, kata dia. Saya penasaran ini. Jagoan saya kalah waktu itu sama Anies. Kalau gitu, saya mesti revenge. Wah. Gitu ya Pak, gitu. Tapi kan Bapak bukan yang bertanding Pak. Oh ikan itu kata orang. Kan ada perwakilan. Mana ada ayah yang ingin anaknya nggak menang ya? Oh ini saya ngomongin saya. Yo, ada pertandingan 17-an itu kan, kalau bisa, kalau kalah juga nggak apa-apa, pokoknya kita kasih hadiah. Oh cuma di Indonesia ini yang ada juara harapan 2 tuh cuma kita doang. Itu saya nggak tahu siapa yang idenya tuh. Nah, tapi teman-teman, belum.
Muncul udah tuh si Anies tuh kan. Si Anies, Mas Anies, sus. Muncul. Udah sekarang kita punya 1, 2, 3. Pokoknya ini tiga-tiganya ini semua capres tidak ada duanya. Luar biasa semua maksudnya. Jangan salah. Nggak boleh Mas. Mas Abrang liatin saya nih. Nah itu saya salah omong doang. Artinya luar biasa semua. Jadi teman-teman silakan pilih. Kita itu sebagai orang Indonesia dicari negara itu 5 tahun sekali. Dari jam 7 sampai jam 12. Coba aja kalau belum nyoblos, dicari. Ini mana ini? Fahmi nih belum nyoblos nih. Tony, mau nyoblos apa saya coblos? Habis itu setelah nyoblos ya sudah, terima kasih gitu ya. Terserah itu siapa yang menang. Nah ini kalau quick count, nah saya cerita quick count nih. Ini ya kalau kita pemilu kan 14 Februari. Kita mulai nyoblos jam 7, jam 8 gitu ya. Itu boleh oleh KPU ditayangkan di TV itu mulai jam 13 waktu Indonesia Barat, jam 1 siang. Kalau di Indonesia Timur jam 3. Nah itu biasanya jam 5, jam 6 sore itu suara itu yang dikumpulkan oleh quick count itu sudah 75%, 80%. Itu nggak berubah itu. Biasanya tuh udah ketahuan lah itu jam 5. Nah ini misalnya nih putaran kedua nih ya. Jam 5. Udah ada yang ketahuan menang, itu yang pengen jadi menteri ngantri di depan rumahnya. Wow, jadi ntar kita lihat aja tuh. Yang menteri-menteri sekarang tuh misalnya siapa lagi mau jadi menteri tuh udah ada tuh di depan rumahnya. Yang menang siapa juga pokoknya siap presiden. Saya siap jadi menteri. Wah, kamu kan udah pernah. Ya nggak apa-apa. Saya boleh lagi. Kenapa kamu mau jadi menteri lagi? Ya, kan saya dukung presiden kemarin. Waktu kampanye, saya nggak cuti. Saya terus berkampanye. Itu menandakan saya menteri yang berdedikasi, Pak. Loyal sama jabatannya. Nggak mau cuti. Terus ngomongnya nggak bisa ngebuka rahasia negara. Itu bicara sendiri saya. Umpama ya. Nah, jadi itu aja deh ya. Udah. Ya kalau diterusin kan situ aman saya. Bahaya ini. Aduh. Jangan dong. Masa saya diamankan? Nah, jadi gini teman-teman, itu ya tadi ya. Makanya kita pilih lah. Wah, saya golput. Aduh. Kalau mau nggak milih atau nggak punya pilihan, tetap datang ke TPS ya. Dipakai itu kertas suaranya. Terserahlah. Sebel sama nomor 123, coblos. Tapi dipakai kertas suaranya. Kalau nggak dipakai, nanti dijadiin alat curang. Jangan, pakai aja. Datang, cuma sebentar kok. Lumayan kan, abis itu bisa selfie. Yeah. Aduh. Bukan. Bukan. Ayo. Aduh. Saya keceplosan terus sih. Enggak lah, enggak ada mulai masa nomor 1 dari kelingking. Nomor 1 tuh dari sini. Bukan. Ada nih mancing-mancing. 1, 2, 3 lah. Ya, sayang semua. Aduh. Ya sudah lah ya. Itu pokoknya dipilih aja. Jadi jangan kemudian nggak dipakai kertas suaranya. Nanti kayak kejadian di Taiwan tuh, udah dicoblos duluan. Itu kemana tuh ya? Yang udah dicoblos ya? Pak Intel, coba itu dijelasin ya. Yang udah dicoblos itu
Terus kemudian dikemanain itu? Katanya kan tidak sah ya. Itu kan kalau yang ngerti ya. Kalau yang nggak ngerti mah dihitung juga. Yang nggak sah itu. Ya sudahlah ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita mau ngapain? Hah? Rokok aman. Mau WA Intel dia. Mantau. Ya, pokoknya saya tidak mengarahkan ya tadi ya. Terus ini penting karena tadi Pak Ismail Fahmi sudah, saya panggil Pak nggak apa-apa ya? Ya, Ismail Fahmi, Mas Ismail Fahmi bawa-bawa Bapak, saya juga bawa-bawa Bapak. Kata Bapak saya, almarhum, yatim jadi saya. Aduh, tim. Ya, kehilangan Bapak tuh nggak enak loh. Ternyata ya, saya pikir tuh kan kalau kita ngelayat temen gitu ya, Bapak Apalagi nggak kan. punya paman, Mas. Oh iya. Itu nggak enak loh kehilangan Bapak tuh ternyata. Aduh, beruntung lah Mas Gibran tuh, masih punya Bapak. Ya, udah ya. Bapak saya tuh bilang begini, Hen kan panggilannya karena saya Henry Satrio kan. Ini branding perlu bro. Henry Satrio. Haryono Pak. Aduh, salah terus kan. Bicara politik itu sampai di dagu saja. Jangan sampai hati. Itu katanya. Bagus ya? Iyalah, kalau enggak digerayangin loh. Kalau enggak bagus. Jadi gitu teman-teman, terima kasih. Salam untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.